Jumpa kembali Sobat Desa. Lanjutan video saya tentang IDM. Indeks Desa Membangun, IDM, merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi, Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa, serta pendamping desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. Nah, pada video kali ini saya berbagi informasi tentang Standar Operasional Prosedur, SOP, Pemutakhiran Status Perkembangan Desa Indeks Desa Membangun, IDM, tahun 2022. Dan untuk SOP tersebut dapat Sobat Desa unduh di deskripsi video ini. Baik, saya mulai dari pemutakhiran data status perkembangan desa melibatkan beberapa pihak, yaitu dari Satker Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Daerah, DPMD, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Bapeda, Kepala Desa, serta tenaga pendamping profesional, baik dari tenaga ahli pendamping provinsi, TA Provinsi, tenaga ahli pendamping kabupaten, TA Kabupaten, pendamping desa kecamatan, PD, dan pendamping lokal desa, PLD. Adapun rincian tugas dalam pemutakhiran IDM ini adalah sebagai berikut. 1. Tugas pendamping lokal desa, PLD, melakukan pendampingan pengisian kuesioner IDM di masing-masing desa dampingan secara benar dan sesuai fakta data di lapangan. 2. Tugas kepala desa mengisi kuesioner IDM secara benar dan sesuai fakta data di lapangan didampingi oleh PLD, kemudian kepala desa menandatangani berita acara pengukuran IDM bersama PLD. Berita acara yang dimaksud, disampaikan oleh pendamping lokal desa, PLD, kepada pendamping desa, PD, kecamatan, dalam bentuk soft copy dan hard copy. 3. Tugas pendamping desa, PD, kecamatan, mengkoordinir dan membantu pendamping lokal desa, PLD, dalam melakukan pendampingan pengisian kuesioner oleh kepala desa, kemudian merekap hasil status desa dan dalam bentuk berita acara. Dan selanjutnya, membawa berita acara untuk diverifikasi oleh camat. 4. Tugas camat menandatangani berita acara pengukuran IDM bersama pendamping desa, PD. Selanjutnya, berita acara dimaksud disampaikan oleh pendamping desa, PD, kepada TA Kabupaten dalam bentuk soft copy dan hard copy. 5. Tugas tenaga ahli, TA, Kabupaten, mengontrol pendamping desa, PD, kecamatan, dalam mengkoordinir dan membantu pendamping lokal desa, PLD, serta merekap hasil status desa pada tingkat kabupaten dalam bentuk berita acara soft copy dan hard copy. Dan selanjutnya, membawa berita acara untuk diverifikasi oleh DPMD Kabupaten dan Bapeda Kabupaten. 6. Tugas DPMD Kabupaten dan Bapeda Kabupaten, menandatangani berita acara pengukuran IDM bersama tenaga ahli, TA, Kabupaten. Selanjutnya berita acara dimaksud disampaikan oleh tenaga ahli, TA, Kabupaten kepada tenaga ahli, TA, Provinsi dalam bentuk soft copy dan hard copy. 7. Tugas tenaga ahli, TA, Provinsi bertanggung jawab, melakukan monitoring tenaga ahli, TA, Kabupaten, dalam mengontrol pendamping desa, PD, kecamatan, merekap data status desa di tingkat provinsi dan menyerahkan hasil dalam bentuk berita acara soft copy dan hard copy. Selanjutnya membawa berita acara untuk diverifikasi oleh DPMD Provinsi dan Bapeda Provinsi. 8. Tugas DPMD Provinsi dan Bapeda Provinsi, menandatangani berita acara pengukuran IDM bersama tenaga ahli, TA, Provinsi. Selanjutnya berita acara dimaksud disampaikan oleh tenaga ahli, TA, Provinsi, kepada Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, disertai rekap status desa tingkat provinsi dalam bentuk soft copy dan hard copy. 9. Tenaga ahli, TA, Provinsi, menyampaikan soft copy berita acara melalui email, idm@kemendesa.go.id dengan subjek, kode provinsi, nama provinsi. Contoh, kode provinsi 11, nama provinsi, Aceh.
Sedangkan hard copy yang sudah diverifikasi oleh DPMD Provinsi dan Bapeda Provinsi, disampaikan ke Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Jalan TMP Kalibata nomor 17, Jakarta Selatan, 12750, DKI Jakarta, Indonesia. Adapun rincian pelaksanaan pemutakhiran data status perkembangan desa, IDM, tahun 2022 ini, seperti disampaikan pada arahan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT RI, dilakukan mulai 1 Maret sampai 30 Juni tahun 2022. Baik selanjutnya, untuk mengetahui tentang Indeks Desa Membangun, Komposit Indeks Desa Membangun, IDM, dasar hukum, metode perhitungan, penentuan status IDM, kemudian teknik analisis, rincian pemberian skor IKS, IKE, dan IKL. Indeks Desa Membangun, IDM, merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 indeks, yaitu 1. Indeks Ketahanan Sosial, IKS, terdiri dari dimensi modal sosial, adapun petunjuk atau indikatornya adalah pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat, dan jaminan kesehatan. Kemudian dimensi pendidikan, dengan indikator akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan nonformal dan akses ke pengetahuan. Dan dimensi permukiman, dengan indikatornya yaitu akses ke air bersih, akses ke sanitasi, akses ke listrik, dan akses ke informasi dan komunikasi. 2. Indeks Ketahanan Ekonomi terdiri dari dimensi ekonomi, indikatornya adalah keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Dan kemudian 3, Indeks Ketahanan Lingkungan Ekologi, IKL, terdiri dari dimensi ekologi, indikatornya yaitu kualitas lingkungan dan potensi rawan bencana dan tanggap bencana. Berikutnya, yang menjadi dasar hukum pemutakhiran Indeks Desa Membangun adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 303 Tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 201 Tahun 2020 tentang status kemajuan dan kemandirian desa. Selanjutnya, metode penghitungan. 1. Sumber data. Pengambilan sampel dilakukan dengan pengambilan data pada seluruh desa dengan harapan mendapatkan gabungan secara keseluruhan terhadap status desa dan perkembangan desa. 2. Teknik penghitungan. Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 sampai dengan 5. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD, Analytical Hierarchy Process, AHP. Perhitungan indeks pada setiap dimensi dilakukan dengan metode scoring yang kemudian ditransformasikan menjadi sebuah indeks. Nah, dapat Sobat Desa lihat pada rumus yang ditampilkan di layar monitor, yaitu, pada gambar tersebut ditampilkan rumus sigma. Lalu, kenapa menggunakan notasi sigma? Seperti ini penjelasan singkatnya Sobat Desa, jadi pengertian notasi sigma, atau disebut dengan notasi penjumlahan, yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Jika kita ingat kembali, notasi-notasi matematik wajib, SMA-SMK. Jadi, tujuan dari penggunaan notasi ini adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Dalam kata lain, notasi sigma memiliki fungsi untuk mempermudah dalam penghitungan suatu penjumlahan. Sehingga untuk membaca dari rumus indeks tersebut adalah, perhatikan fungsi formula dari sigma tersebut, persamaan yang harus dilakukan untuk setiap indeks dari batas bawah hingga batas atas. Membacanya demikian, IX sama dengan sigma dari skor X, dengan batas bawah dimulai dari 1, batas atas jumlah indikator, per jumlah indikator X, dikali 5. Di mana IX adalah indeks, dan N adalah jumlah indikator. Misalkan, indeks ketahanan lingkungan, terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator kualitas lingkungan, indikator rawan bencana, dan indikator tanggap bencana. Desa Sukamaju memiliki skor kualitas lingkungan 4, skor rawan bencana 5, dan skor tanggap bencana 3. Maka, nilai indeks ketahanan lingkungannya sebagai berikut. Indeks lingkungan sama dengan 4, tambah 5, tambah 3, per 3 dikali 5, sama dengan 12, per 15, sama dengan 0,8.
Penghitungan indeks desa membangun dihasilkan dari rata-rata indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan lingkungan yang dihitung dengan rumus IDM sama dengan IKS ditambah IKE ditambah IKL dibagi dengan 3, di mana IDM adalah indeks desa membangun, IKS adalah indeks ketahanan sosial, IKE adalah indeks ketahanan ekonomi, dan IKL adalah indeks ketahanan ekologi lingkungan. Berikutnya, penentuan status IDM. Pertama, desa sangat tertinggal, IDM lebih kecil, atau sama dengan 0,4907. Kedua, desa tertinggal, 0,4907 lebih kecil IDM, lebih kecil, atau sama dengan 0,5989. Ketiga, desa berkembang, 0,5989, lebih kecil dari IDM, lebih kecil dari, atau sama dengan 0,7072. Keempat, desa maju, 0,7072, lebih kecil dari IDM, lebih kecil dari, atau sama dengan 0,8155. Dan kelima, desa mandiri, indeks desa membangun, lebih besar dari 0,8155. Teknik analisis. 1. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. 2. Analisis deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik variabel yang diteliti meliputi analisis rata-rata, nilai tertinggi, terendah, dan tabel silang. 3. Selain itu, dilakukan analisis untuk mendeskripsikan informasi jumlah dan persentase atau proporsi. Dan 4. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. Rincian pemberian skor. 1. Setiap indikator diberikan skor antara 0 sampai dengan 5. 2. Skor yang semakin tinggi, mencerminkan tingkat keberartian pada setiap indikator. Nah, bisa dilihat kembali, pada gambar tabel di monitor. Selanjutnya, prosedur pemberian skor dari setiap indikator, IKS. Perhatikan pada gambar tabel, mulai dari indikator, dan sebelah kanan adalah scoringnya.
Kemudian, prosedur pemberian skor dari setiap indikator, IKE. Perhatikan juga, pada gambar tabel, indeks ketahanan ekonomi, dengan skor-skor indikatornya dan sebelah kanan, sigma skor indikator, per 60. Dan, prosedur pemberian skor dari setiap indikator, IKL. Perhatikan, pada gambar tabel, indeks ketahanan ekologi lingkungan, dengan skor-skor indikatornya, dan sebelah kanan, sigma skor indikator, per 15. Berikut, saya sajikan pada tabel di bawah, nilai indikator per item, Indeks Desa Membangun IDM tahun 2021.